Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vika Ardianti dengan NIM 20-46375 TP-13031. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan jurnal yang saya review dengan judul Effect of Infrared Blazing on Enzyme Activity and Retention of Beta-carotene and Vitamin C in Dried Mango. Nah, jurnal ini saya ambil dari Journal of Food Science volume 80 tahun 2015. Nah, review jurnal yang akan saya jelaskan ini terdiri dari beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada material and methods, ketiga ada results and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, sekarang kita mulai dengan introduction. Mangga adalah bahan utama yang digunakan pada penelitian ini. Mangga yang digunakan adalah dari spesies Mangifera indica L. Mangga jenis ini mengandung beberapa senyawa bioaktif, seperti asam ascorbat, carotenoid, dan phenolic compounds. Nah, untuk yang kedua adalah blazing. Blazing sendiri adalah metode yang sering digunakan dalam pengolahan buah dan sayuran untuk meminimalisir perubahan yang tidak diinginkan sebagai akibat dari reaksi enzimatis. Nah, suhu dan waktu sendiri menjadi faktor penting dalam proses blazing. Kenapa? Bisa saja proses blazing yang kita lakukan ini ada misalnya terjadi underblazing. Nah, underblazing ini bisa saja meningkatkan aktivitas enzim yang lebih merusak daripada buah dan sayuran yang tidak kita blazing. Dan sedangkan di sisi lain juga bisa terjadi blazing yang berlebih, sehingga bisa menyebabkan perubahan seperti hilangnya rasa, warna, vitamin, ataupun mineral yang terkandung di dalam buah-buahan atau sayur-sayuran yang akan kita blazing. Kemudian selain itu, selain menonaktifkan enzim seperti polifenol oksidase PPO dan peroksidase POD, blazing juga dapat menyebabkan perubahan sensorik dan kimia, terutama karena reaksi Maillard dan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Nah, blazing ini sendiri ada beberapa macamnya. Dalam penelitian ini, blazing yang akan dibandingkan adalah metode dry blazing menggunakan infrared dan juga blazing menggunakan air atau water blazing. Nah, untuk dry blazing infrared ini sendiri, dia bisa menonaktifkan enzim dengan efisiensi energi yang lebih tinggi, sehingga bisa mempersingkat waktu pengeringan irisan buah, serta bisa menghambat aktivitas enzim PPO pada jagung manis, wortel, dan kentang goreng. Sedangkan pada blazing air, ada kemungkinan bahwa vitamin C itu akan larut. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa vitamin C ini adalah vitamin yang larut dalam air. Jadi apabila kita lakukan proses blazing, yang tentunya melibatkan air pada suhu tinggi, kemungkinan vitamin C akan larut semakin lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang mengapa sih pemilihan metode blazing itu penting? Untuk meningkatkan nilai gizi buah atau sayuran kering, kondisi blazing dan metode blazing yang tepat perlu dipilih sedemikian rupa sehingga bisa menonaktifkan enzim yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan meningkatkan retensi nutrisi pada produk yang di-blazing tentunya. Nah, yang kedua kita beralih ke material and methods. Nah, di penelitian ini material yang digunakan yaitu ada fresh medium ripe mango dari Mangifera indica L. Varietas Tommy Atkins ini diberi dari pasar lokal dengan kadar air rata-rata 0,9 plus minus 0,01 gram per gram mangga. Kemudian mangga tersebut diiris, dipotong dalam ruangan gelap menjadi potong-potongan berdiameter 2 cm dengan tebal
0,5 cm. Kemudian dilakukan perendaman dalam air dingin selama 5 menit, dan selanjutnya bisa dilakukan proses blanching air atau infrared dye blanching. Nah, untuk metode, seperti yang kita ketahui, kita akan membandingkan proses blanching dua metode, yaitu water blanching dan infrared dye blanching. Nah, untuk water blanching ini sendiri, metode yang kita akan gunakan dimulai dari merendam strainer yang berisi 300 gram irisan mangga ke dalam termostatik keterbajulan Bushek temperatur SY23 dengan volume 10.000 ml air pada suhu konstan, yaitu 65 atau 90 derajat Celcius dengan waktu masing-masing 10 atau 2 menit. Jadi, kita akan menggunakan metode water blanching LTS, LTLT atau low temperature long time, dan HTST atau high temperature short time. Dan yang kedua, metode yang akan kita gunakan yaitu infrared dye blanching. Nah, prosedurnya adalah 300 gram irisan mangga ditempatkan ke dalam nampan aluminium oven yang jarak antar emitter NIR-nya konstan, yaitu setengah meter atas dan bawahnya. Nah, untuk suhu dan lama waktunya kurang lebih sama dengan metode water blanching, yaitu 65 dan 90 derajat Celcius selama 10 menit atau 2 menit. Sama seperti tadi, menggunakan metode LTLT, Low Temperature Long Time, atau HTST, High Temperature Short Time. Nah, setelah dilakukan proses blanching tadi, mangga kemudian didinginkan dengan air es selama 5 menit untuk menghentikan aktivitas enzim sisa. Setelah itu, dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius menggunakan air circulation oven dengan kecepatan udara 1 meter per second sampai AW mangga menjadi 0,6. Nah, setelah itu akan dikumpulkan sampel mangga segar, sampel mangga hasil blanching tadi, dan mangga kering, kemudian akan dibekukan dalam nitrogen cair. Nah, kemudian disimpan dalam suhu minus 8 derajat Celcius, dan selanjutnya akan dilakukan uji vitamin C, karotenoid, dan aktivitas enzimatik. Nah, untuk pengukuran aktivitas enzim itu sendiri, yang pertama ada pengukuran aktivitas enzim polyphenol oksidase atau PPO. Nah, metodenya adalah sebagai berikut. 10 gram mangga segar atau mangga yang sudah di-blanching dicampur selama 30 detik dengan 10 ml buffer McIlvaine citrate phosphate menggunakan Vortex mixer. Kemudian homogenan dipindahkan ke 1 ml Eppendorf Schaeffler tubes. Kemudian akan disentrifugasi pada 13.400 gram selama 5 menit dalam sentrifugasi IEC Micromax. Nah, supernatant yang dihasilkan tadi dikumpulkan dan disimpan dalam lemari pendingin sampai analisis uji PPO. Nah, campuran uji diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 20 detik sebelum merekam absorbensi pada panjang gelombang 420 nanometer selama 3 menit menggunakan Curie 5D UV Visible Spectrophotometer. Nah, data perubahan absorbensi yang telah diperoleh dan dicatat diplot terhadap waktu dan aktivitas PPO bisa dihitung dari kemiringan atau slope bagian linear awal kurva. Nah, selanjutnya ada pengukuran aktivitas enzim ascorbic acid oxidase atau EAO. Kurang lebih metodenya sama dengan pengukuran aktivitas enzim PPO tadi, yaitu 7,5 gram mangga, baik itu mangga segar ataupun mangga yang sudah di-blanching, dicampur dengan 15 ml buffer fosfat. Kemudian dihomogenkan selama 30 detik menggunakan Vortex mixer. Lalu homogenan dipindahkan ke 1 ml tabung uji pengaman Eppendorf.
disentrifugasi pada 13.400 gram dalam sentrifugasi IAC Micromax. Kemudian supernata yang dihasilkan disimpan dalam es sebelum dilakukan pengukuran aktivitas enzim AAO. Penurunan konsentrasi substrat diukur selama 3 menit menggunakan Curie 5T Bio-UV Visible Spectrophotometer pada suhu 25 derajat Celcius. Dan kemudian aktivitas residu ascorbic acid serjase atau EEO dinyatakan sebagai swab atau rasio kemiringan antara sampel maga yang di-blazing dengan sampel maga segar. Nah, yang ketiga ada pengukuran aktivitas vitamin C. Nah, metode yang digunakan yaitu 1,5 gram irisan mangga segar atau mangga yang sudah di-blazing tadi dengan 0,4 gram mangga kering dihomogenkan menggunakan vortex mixer dalam 15 ml buffer ekstrasi asam metasulfat. Kemudian tabung didiamkan selama 5 menit, baru kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia yang diisi dengan air es. Nah, kemudian 1 ml homogenan tadi diambil, kemudian disentrifugasi pada 13.400 gram centrifuge IAC Micromax. Nah, supernatan yang dihasilkan kemudian ditambahkan ke dalam formaldehyde dengan TCAP dan diinkubasi selama 60 menit pada suhu kamar sebelum dimasukkan ke autosampler. Nah, persentase retensi vitamin C dihitung sebagai rasio vitamin C dalam sampel yang dirawat dengan sampel segar kali 100. Nah, selanjutnya ada pengukuran aktivitas beta karoten. Prosedurnya yaitu sampel mangga kering dan sampel mangga blazing dilarutkan dalam 1,5 ml air dalam tabung reaksi selama 20 menit. Kemudian ditambahkan 1 ml aseton, kemudian di vortex dan disentrifugasi pada 50.000 rpm selama 3 menit. Nah, supernata yang dihasilkan kemudian disimpan dalam tabung reaksi baru. Dan residu diekstraksi kembali dengan 1 ml aseton, kemudian disentrifugasi. Dan proses ini diulang hingga 5 kali sampai residu yang dihasilkan tidak berwarna. Kemudian 3 ml petroleum ether dan 3 ml air murni ditambahkan ke ekstrak aseton yang dihasilkan dan akan menghasilkan 2 fasa, yaitu fasa organik dan fasa air. 2 fasa tersebut kemudian dipisahkan dan disentrifugasi pada kecepatan 5.000 rpm selama 4 menit. Nah, setelah memisah, fasa organik akan dipindahkan ke tabung baru. Kemudian karotenoid bisa diidentifikasi menggunakan waktu retensi dan UV VIS absorption spectra. Nah, terakhir persentase retensi konsumsi karotenoid dihitung sebagai rasio karotenoid dalam sampel yang diberi perlakuan dengan sampel segar. Nah, yang ketiga adalah results and discussion. Di sini kita bisa melihat temperature profile dari air, dari blazing air maksud saya, dan infrared dry blazing pada LTLT, low temperature long time, dan HTST atau high temperature short time. Di sini bisa kita lihat bahwa makna dari IR90 ini adalah infrared dry blazing dengan metode HTST, high temperature short time. Nah, mangga yang di-blazing pada suhu dan waktu yang sama, baik itu menggunakan infrared blazing maupun water blazing selama 10 menit, disebut dengan LTLT. Seperti yang saya sebutkan tadi, LTLT adalah low temperature long time, dan pada HTST, high temperature short time, yaitu pada suhu 90 derajat Celcius selama 2 menit. Nah, sampel tersebut akan disebut sebagai sampel IR65
yang berarti infrared diapasing low temperature long time, dan W65 yaitu water blazing LTLT, dan IR90 yang berarti infrared dry blazing HTST, dan W90 yang berarti water blazing HTST. Nah, hasilnya bisa dilihat pada grafik di samping. Yang HTST, baik itu infrared dry blazing maupun water blazing, memiliki grafik yang curam, seperti gambar di sini. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama ada pengukuran aktivitas enzim ascorbic acid oxidase atau EAO, yang bisa ditunjukkan pada diagram batang di sini. Nah, AAO di sini menunjukkan aktivitas sedang pada LTLT, baik itu menggunakan infrared dry blazing ataupun water blazing, menunjukkan aktivitas sedang. Nah, setelah perlakuan HTST, maksud saya, head temperature short time, infrared dry blazing menunjukkan bahwa metode ini lebih efisien dalam menonaktifkan enzim AAO. Dilihat pada diagram di sini bahwa nilai persentase AAO residual enzymatic activity-nya lebih rendah daripada perlakuan lainnya, yaitu menghasilkan aktivitas residu AAO sebesar 9%. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke pengukuran aktivitas enzim polyphenol oksidase. Nah, hasil untuk aktivitas enzim PPO ini saat ini sudah konsisten dengan laporan-laporan dari penelitian sebelumnya pada beberapa literatur. Nah, stabilitas PPO dalam mangga bergantung pada kondisi pemrosesan dan jenis produk. Nah, pengukuran stabilitas thermal PPO dalam mangga ditemukan bahwa PPO menunjukkan aktivitas maksimum pada suhu 30 derajat Celcius dan hanya menyisakan 5% aktivitas PPO setelah pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit. Nah, menurut BIA 2009 juga melaporkan bahwa PPO dalam mangga benar-benar tidak aktif setelah 5 menit blazing uap atau water blazing pada suhu 94 plus minus 1 derajat Celcius. Nah, selanjutnya akan kita tinjau mengenai retensi vitamin C. Nah, retensi vitamin C bisa dilihat dari diagram batang di sini. Perlu diketahui bahwa retensi vitamin C yang tinggi, sekitar 88,3%, diamati pada mangga yang di-blazing setelah perlakuan IR HTST. Ini. Nah, untuk yang di-blazing ini nilainya sekitar 88,3%, cukup tinggi. Nah, retensi vitamin C secara signifikan lebih rendah diamati setelah perlakuan HTST pada water blazing. Di sini sekitar 61,4%. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa retensi vitamin C menggunakan infrared blazing lebih tinggi daripada yang diperoleh dalam pengeringan maupun dalam blazing air. Oke. Selanjutnya ada pengukuran aktivitas beta-karoten yang bisa dilihat pada grafik diagram di sini. Nah, nilai retensi rata-rata all trans beta-karoten dalam mangga water blazing pada
LTLT, low temperature long time, water blanching, low temperature long time, masing-masing adalah 108%, 118%, dan 96%. Angka ini cukup tinggi, bisa dibilang tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan retensi beta karoten menggunakan dari mangga yang menggunakan infrared secara signifikan nilainya presentasinya lebih rendah, yaitu sekitar hanya 90,8%. Jadi, kondisi blanching, yaitu suhu dan waktu, memiliki efek kecil pada retensi whole trans beta karoten. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke conclusion. Nah, dari penelitian jurnal yang saya ambil, menunjukkan bahwa proses blanching infrared potensial untuk meningkatkan retensi vitamin C dalam mangga jika dibandingkan dengan water blanching. Nah, inaktivasi PPO akan mencapai proses yang lengkap pada water blanching dan infrared blanching pada suhu 90 derajat Celcius selama 2 menit atau pada HTST. Sedangkan pada LTLT pada suhu 70 derajat Celcius akan membutuhkan waktu selama 10 menit. Nah, sedangkan aktivitas AO menunjukkan aktivitas sisa yang rendah. Hal ini sesuai dengan aktivitas sisa PPO yang telah dibuktikan oleh hasil diskusi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, dalam mangga infrared blanching diperoleh bahwa retensi all trans beta karoten yang lebih rendah daripada mangga yang di-blanching dengan air. Demikian pemaparan saya mengenai review jurnal yang berjudul Effect of Infrared Blanching on Enzyme Activity and Retention of Beta Carotene and Vitamin C in Dried Mango dari Journal of Food Science tahun 2015. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.